Jika kamu di sekitar hutan sendirian pada malam hari dan mendengar suara seperti manusia di balik pepohonan, jangan coba mendekat. Bisa jadi itu suara genderuwo. Mencoba melawannya tanpa mematuhi protokol yang ada sama saja dengan bunuh diri. Maka kau harus mematuhi protokol melawannya dari para demon hunter legendaris. Namun sebelum itu, kau harus tahu tentang anatomi dan fisiologi genderuwo. Genderuwo ditafsirkan sebagai subspesies relik dari genus Gigantopithecus, megaprimata Pleistosen yang pernah menghuni Asia Selatan hingga Tenggara. Berbeda dari nenek moyang herbivoriknya, versi modern ini menunjukkan adaptasi omnivora, perilaku nokturnal, dan morfologi yang mengarah pada kehidupan semi-arboreal di hutan tropis. Tengkorak besar dengan lengkungan orang hutan, namun tebal dan masif seperti gorila. Puncak sagital yang menonjol membuat rahangnya terlihat seolah dapat mematahkan apapun yang digigitnya. Dada mereka lebar, hampir seolah paru-parunya dirancang untuk menyimpan satu ledakan nafas besar sebelum melakukan serangan singkat dan brutal. Tulangnya padat, syarat mineral menciptakan kekuatan yang tinggi. Lengan mereka panjang, membuatnya dapat memanjat dengan mudah. Kakinya lebih kurus, tapi terisi otot padat, memungkinkan lompatan pendek yang mengejutkan cepat, seperti simpanse yang diperbesar beberapa kali lipat. Otot-ototnya didominasi serabut tipe 2B, jenis otot yang memberikan kekuatan menggelegar selama beberapa detik. Itu sebabnya kemunculannya selalu terasa seperti serangan badai, tiba-tiba, brutal, lalu menghilang sebelum hutan sempat mengembalikan keheningan. Rambut hitam kusut menutupinya, selalu tampak basah oleh minyak tubuh dan aroma tanah lembab, serta kulit di bawahnya gelap dan kasar. Ketika ia bernafas, udara bergerak masuk ke paru besar dan laring yang membentuk resonansi rendah. Suaranya bukan sekedar teriakan, kadang bergemuruh seperti gorila, kadang berubah menjadi tiruan kasar seperti burung, atau gema samar dari sesuatu yang terdengar hampir seperti suara manusia. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat seseorang ragu apakah mereka benar-benar sendirian di hutan. Taring panjangnya mampu menembus kulit mangsa, sementara geram besar memecah tulang dan kulit keras. Lambungnya asam, kolon memanjang seperti hewan pemakan rimpang keras. Ia bukan pemakan khusus, ia memakan apa saja yang bergerak, yang tumbang, atau yang digali. Bagian otaknya memberi gambaran campuran kecerdasan dan bahaya. Lobus frontal cukup berkembang sehingga ia bisa memecah masalah sederhana, membuka kayu lapuk, mengalihkan perhatian predator kecil, atau membaca rute pohon. Di amigdalanya besar, membuat respons agresifnya sangat cepat, hampir instinktif. Ketika adrenalin mengalir, makhluk ini memasuki keadaan berserk. Selama beberapa detik, menyerang apapun yang dianggap ancaman. Indera mereka luar biasa, pendengarannya begitu tajam sehingga langkah manusia di hutan senyap bisa terdengar lebih dari 100 meter. Penciumannya kuat, bau manusia atau keringat lembab bisa menjadi jejak yang diikuti berjam-jam. Matanya besar, pupilnya mengembang sempurna di malam hari, dan ketika cahaya mengenai, pantulan merah dari pembuluh darahnya membuat tatapannya tampak seperti bara kecil yang menyala di antara dedaunan. Namun ada kelemahan, cahaya terang. Ia tak pernah nyaman dengan itu. Pupilnya yang besar, evolusi dari malam, membuat sinar kuat menjadi musuh alami baginya. Maka dari itu, mereka memilih tinggal di balik kanopi tinggi. Cahaya matahari yang keras adalah musuh mereka. Jadi, mereka hidup dalam dunia yang hampir selalu remang. Di balik dinding dedaunan, suhu stabil, suara meredam, dan jalur vertikal untuk memanjat tersebar seperti jaringan rahasia. Hutannya sangat lembab, tempat udara selalu terasa basah dan tanah tidak pernah benar-benar kering. Rambut tebal mereka membutuhkan kelembapan ini. Tanpa itu, kulit mereka bisa pecah dan panas tubuh sulit terkendali. Gua menjadi ruang istirahat di siang hari. Dalam kegelapan batuan, mereka tidur, bernafas pelan dan menunggu malam datang. Suara yang mereka hasilkan kadang memantul lembut di lorong gua,
Getaran rendah yang bisa ditafsirkan sebagai komunikasi. Dekat aliran air, mereka menunggu. Hewan lain pasti datang untuk minum, dan genderuwo memanfaatkan momentum itu. Lumpur mineral juga mereka gunakan untuk mendinginkan tubuh atau menghilangkan bau. Salah satu cara mereka menghilang dari indera mangsa. Meski tubuhnya besar, mereka bukan memburu kejar-kejaran. Mereka memilih cara lain, diam, menunggu, lalu bergerak hanya ketika waktunya tepat. Dalam gelap, tubuh besar itu membaur dengan bayangan. Mereka menunggu hingga mangsa masuk ke jarak dekat, cukup dekat untuk satu gerakan cepat yang efisien. Hanya beberapa detik, bukan pertarungan panjang. Makanan mereka luas, seperti primata kecil, reptil, burung tanah, hingga akar atau buah tertentu saat musim berubah. Mereka bukan memilih, mereka hanya memanfaatkan apa yang tersedia. Jantan menguasai wilayah luas, hingga belasan kilometer persegi. Untuk menjaga ruang itu, mereka menandai pohon dengan cakaran panjang atau aroma tubuh. Pertemuan antar jantan jarang terjadi, dan kebanyakan selesai hanya dengan suara rendah yang menggetarkan tanah. Pertarungan fisik mahal secara energi, jadi mereka menghindarinya bila memungkinkan. Meski sering diceritakan sebagai makhluk yang mengintai manusia, kenyataannya mereka adalah makhluk soliter yang justru menghindari kontak. Indera mereka membuat dunia versi manusia terasa bising dan menyakitkan. Bau tubuh manusia menyengat di hidung mereka, suara langkah kaki terlalu keras, cahaya yang tertambah seperti kilatan. Karena itu mereka mundur lebih cepat daripada menyerang. Tapi ketika manusia tak sengaja masuk ke ruang yang sangat pribadi, teritorial jantan, area sarang betina, atau jalur berburu malam, mereka bisa bereaksi keras. Belum berhenti di situ, mereka memiliki siklus hidup yang unik dan mengganggu. Bayi genderuwo lahir dengan berat beberapa kilogram, tubuh kecil yang selalu menempel pada induknya. Mata mereka belum fokus, dunia masih berubah bayangan kabur. Betina membuat sarang lantai dari daun dan ranting, bukan di pohon. Ukuran mereka terlalu besar untuk sarang arboreal. Pada fase ini, betina sangat protektif, bahkan suara ranting patah bisa memicu respons defensif. Bayi mengeluarkan suara rengekan rendah, mirip tangis manusia dari jauh. Biasanya itu hanya vokalisasi sederhana yang mereka gunakan untuk memanggil induk. Ketika otot mereka mulai berkembang, dunia mulai terbuka. Mereka memanjat batang-batang besar, belajar menjaga keseimbangan dan mengikuti induk saat berburu. Mereka bermain kasar, dorong-mendorong, tarik-menarik, sebagai latihan alami untuk kehidupan dewasa nanti. Mereka juga mulai memahami bahasa tubuh makhluk lain, belajar kapan harus diam, dan bagaimana memancing reaksi mangsa. Suara mereka mulai bervariasi. Mereka meniru suara hewan kecil, meski belum akurat. Lalu, ini adalah fase yang paling sering memunculkan penampakan. Fase sub-adult, di mana mereka mulai menjelajah keluar dari wilayah induknya. Seringkali terlalu penasaran dan belum cukup ahli dalam menghilangkan jejak. Mereka memiliki tubuh yang sudah kuat tapi belum stabil secara emosional. Kaget sedikit saja bisa membuat mereka mengeluarkan teriakan keras atau merusak kayu sekitar. Pita suara mulai berkembang, memungkinkan mereka meniru potongan suara manusia yang pernah didengar. Dan ini adalah fase ketika mereka menjadi predator puncak, yaitu pada fase dewasa, di mana tubuh mereka mencapai ukuran penuh, indera mereka bekerja maksimal, dan wilayah mereka terbentuk jelas. Mereka bergerak dalam rutinitas teratur, jarang melanggar pola kecuali terjadi perubahan besar di lingkungan. Serangan, bila terjadi, sangat singkat dan biasanya defensif. Suara mereka dalam dan rendah. Beberapa bisa meniru suara manusia dengan cukup akurat, namun tetap terasa kosong. Mereka hanya agresif ketika teritori diganggu, saat melindungi anak, atau ketika kondisi ekstrim memaksa. Di usia senja, rambut mereka memudar, otot melemah, namun pengalaman berburu membuat mereka tetap waspada. Senilis terkadang menjadi lebih agresif karena kesulitan berburu dan mempertahankan wilayah. Mereka lebih sering memakan bangkai, mengikuti jalur predator lain. Akhir hidup mereka jarang ditemukan. Tubuh besar yang dibiarkan di dalam hutan membusuk cepat dan segera diurai oleh scavenger.
Dengan memahami semua ini, kita sampai pada protokol bagaimana cara melawannya. Jika kamu merasa langkahmu semakin dikejar oleh hening yang terlalu sempurna, ada satu aturan sederhana. Pergilah ke arah cahaya. Kau akan melihatnya berhenti beberapa meter dari batas cahaya. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya benar-benar tidak didesain untuk cahaya keras. Ada jeda singkat di sana. Saat itu, ia meraba balik posisi kamu dengan suara, bukan penglihatan. Ketika suara tawa pelan seperti orang menahan canda muncul dari balik pepohonan, kebanyakan orang mengira itu angin atau teman yang jauh. Padahal itu adalah tanda bahwa makhluk itu sudah sangat dekat. Mereka tidak meniru suara manusia untuk menakutkan. Mereka menirunya untuk mengukur jarakmu dari rasa amanmu sendiri. Banyak yang salah sangka bahwa menyorotkan lampu langsung ke mata akan menghalau mereka. Itu benar, tapi resiko besarnya adalah satu, kau membuat makhluk itu panik, dan predator panik tidak terduga. Cahaya harus menyentuh tanah terlebih dahulu, menciptakan garis terang di antara kalian, seolah kamu menggambar batas yang tidak boleh dilanggar. Di momen itu, Genderuwo biasanya akan memperlambat gerak. Nafasnya masih panjang dan stabil. Itulah fase pertama, fase observasi. Tapi jika nafasnya berubah menjadi cepat dan berat, dada naik turun seperti mesin yang baru dipanaskan, itu artinya ia sudah siap menutup jarak dalam hitungan detik. Yang menipu adalah gerakan awalnya, lambat, malas, seperti tidak berbahaya. Lalu tiba-tiba ledakan tenaga yang tubuh manusia tidak pernah benar-benar siap. Ketika cahaya tidak lagi cukup, ada taktik lain, mengacaukan inderanya. Lampu UV berfrekuensi tinggi tidak menyakitkan secara permanen, tapi cukup membuat retina nokturnalnya blank selama beberapa detik. Detik itu seperti merobek halaman dari buku naluri mereka. Mereka kehilangan orientasi. Kepala mereka bergerak acak, berusaha membaca ulang hutan di sekitarnya. Asap herbal membuat mukosa hidung mereka terbakar ringan. Mereka terseduh, kehilangan jalur bau yang biasanya menjadi kompas utama saat berburu. Untuk beberapa menit, mereka bergerak kacau, tidak mencari kamu, tetapi mencari kembali arah dunia. Di menit seperti itu, hutan memberi ruang kecil untuk bertahan. Senjata api, itu kesalahan fatal. Suara keras justru memancing respon agresif bawaan. Insting yang membuat mereka melompat ke sumber suara bukan menjauhinya. Tunggu momen ketika cahaya sorotmu sudah membuat koordinasinya kacau. Dart HSD, kombinasi anestetik cepat plus vasodilator, bekerja paling optimal ketika sistem sensoriknya sudah goyah. Setelah obat mulai masuk ke aliran darahnya, biasanya 7-12 detik, gerakannya tidak langsung berhenti. Ia masih bisa melompat, masih bisa meraih, tapi arahnya melesat, seperti tubuh yang tidak sinkron dengan niatnya sendiri. Itu adalah fase berbahaya, tapi penting, saat predator kuat menjadi tidak stabil. Gunakan carbon fiber net, timing adalah segalanya. Saat Genderuwo kehilangan orientasi, jaring melilit tubuh dan lengan panjangnya. Serat karbon tidak membuatnya terjatuh, tapi membuatnya sulit mengarahkan tenaga ke arah yang tepat. Itu cukup untuk membuat celah. Dan celah itu adalah salah satu kesempatan untuk mengakhiri pertemuan. Tombak untuk penetrasi yang presisi. Lutut membuat mereka kehilangan mobilitas. Leher membuat pernapasan dan suara terhenti. Dan dada, jika kamu tahu lokasi organ vitalnya, bisa mengakhiri agresi seketika. Ini bukan soal keberanian. Ini soal memahami makhluk yang hidup di dunia gelap, bergerak dengan aturan lain, dan memandang manusia bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada di wilayah mereka.